Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Rizky Darmansyah, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau rusak berat. Hal tersebut membuat pengguna jalan harus ekstra waspada saat melintas. Kondisi jalan lintas provinsi yang mengalami rusak parah di Kecamatan Sosa dan Kecamatan Huta Raja Tinggi hingga perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Kerusakan badan jalan sepanjang puluhan kilometer ini sudah berlangsung cukup lama. Kondisi jalan yang rusak dikeluhkan para sopir truk yang sering melintas di jalur ini karena jalan tersebut memicu kerusakan pada truk yang dikendarai. Para pengguna jalan lintas provinsi berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak berat, mengingat sebentar lagi jalur lintas provinsi ini akan dipadati kendaraan pemudik menjelang Lebaran di bulan April mendatang. Komplotan pencuri ternak diringkus Polres Lampung Selatan. Dari 2 pelaku, polisi menyita 2 ekor sapi hasil kejahatan. 3 pencuri ternak diringkus Polres Lampung Selatan saat akan menjual sapi hasil curian. Mana sapinya? Sapinya mana? Sapinya mana? Sapinya yang mana aja? Yang mana? Sapinya mana? Ya, itu sapinya ya. Benar ini. Tidak mudah karena mereka mencoba melawan petugas menggunakan senjata tajam. Polisi terpaksa menembak kaki 2 pelaku. Ayo, cepat. Ya, ada ini. 1 kali. 2 kali, 4 kali. Ini kawannya ya. Adam, Ali, dan Miswan, ketiganya mengincar ternak warga di antaranya di wilayah Kecamatan Kalianda. Dari para pelaku, polisi mengamankan 2 ekor sapi yang belum terjual. Setelah kita cek keberadaan Adam dan Ali, mereka ternyata lagi menunggu uang hasil penjualan dari hasil pencurian sapi tersebut. Pencurian ternak sangat meresahkan warga Kalianda. Sapi menjadi sasaran utama karena harga jual yang tinggi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, Eman, TV One mengabarkan. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan di sisi jalan setapak di Pali, Sumatera Selatan. Saat ditemukan, motor korban dalam kondisi masih menyala. Jasad seorang pria ditemukan di Jalan Setapak Perkebunan Karet di Dusun 4 Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Tidak jauh dari jasad, ada motor korban dalam kondisi mesin masih menyala. Dompet berisi kartu penting dan uang tunai juga ditemukan pada jasad. Masyarakat melaporkan ke Polsek, ini Polsek Tanah Abang, dan Polsek Tanah Abang juga langsung bergerak menuju TKP, dan setelah olah TKP ditemukan bahwa yang bersangkutan ataupun korban di sini dalam keadaan tidak bernyawa, serta motor juga masih dalam keadaan menyala. Dalam identifikasi awal tidak ditemukan tanda kekerasan. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat sakit. Dari Pali, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 orang kakak beradik diringkus polisi akibat mengirimkan pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Korban diminta membayar 12 juta rupiah per orang. Dua pria kakak adik diringkus Polsek Belakang Padang akibat memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Keduanya ditangkap di Pasar Belakang Padang. Sebelumnya mereka memberangkatkan 5 orang ke Malaysia melalui pelabuhan resmi.
Calon PMI dijanjikan akan bekerja di Malaysia dengan gaji tinggi. Dan untuk bisa diberangkatkan ke Malaysia, para korban diminta membayar 12 juta rupiah per orang. Per kepala itu dari Lombok itu 12 juta. Oke. Nah, 12 juta. Nanti dari Lombok, calo dari Lombok mengirim ke calo belakang yang ada di Batam itu 7 juta. Sementara otak dari kasus ini, kakak dari kedua pelaku masih buron. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi perampokan terjadi di sebuah mesin anjungan tunai mandiri di Pekanbaru, Riau. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang ini berhasil membawa kabur uang milik petugas yang hendak mengisi uang di ATM setelah menembak seorang korban yang berusaha mengejarnya. Aksi kawanan rampok ini sempat rekam kamera pengawas dan hingga kini pihak polisian masih memburu pelaku. Beginilah rekaman CCTV saat para pelaku mulai beraksi. Sebelumnya korban bersama 2 temannya ini hendak masuk ke mesin ATM untuk mengisi uang. Namun pelaku yang diperkirakan telah mengikutinya langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Pelaku pun langsung menembak korban yang berusaha mengejarnya. Sementara pelaku lain ini mengambil box yang berisi uang dan para pelaku pun langsung kabur dengan menggunakan mobil dan sepeda motor. Pemirsa, ratusan remaja yang hendak melakukan balapan liar di jalur 2 Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dibubarkan dan diamankan Polres Pringsewu, Lampung. Sedikitnya 103 orang remaja dan 63 sepeda motor tanpa dilengkapi surat-suratnya diamankan polisi. Dalam penggerebekan balap liar itu, petugas lebih dulu memblokade akses keluar masuk sepanjang jalur 2 menuju Pemda Pringsewu yang dipergunakan sebagai arena balap liar sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Penggerebekan arena balap liar ini merupakan tindak lanjut dari keresahan masyarakat yang melaporkan ke Polres Pringsewu. Pemirsa, 15 orang ditemukan tewas tertimbun tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Senin sore. Jumlah korban kemungkinan akan berubah karena hingga saat ini proses pencarian korban lainnya masih terus berlangsung. Diduga puluhan orang lainnya masih hilang tertimbun longsor. Longsor terjadi ketika intensitas curah hujan yang tinggi ditambah kondisi tanah yang labil. Pencarian seluruh korban yang masih tertimbun longsor terhambat cuaca buruk serta sulitnya akses jalan, ditambah dengan jaringan telekomunikasi yang terputus. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi.
hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, menyikapi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda pemilu, Presiden Joko Widodo menegaskan pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024. Presiden juga mendukung KPU untuk upaya banding. Saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, pemerintah memastikan memberikan insentif atau bantuan kendaraan listrik mulai 20 Maret ini. Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KLBB, pemerintah telah menetapkan insentif kendaraan listrik berbasis baterai. Bantuan yang diberikan pemerintah ini guna meningkatkan ekosistem kendaraan listrik nasional, khususnya menggait investasi asing agar membangun pabrik kendaraan listrik di tanah air. Pemerintah akan memberikan insentif sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian motor baru dan motor konversi sebanyak 200.000 unit motor baru dan 50.000 motor konversi. Sedangkan untuk mobil, pemerintah akan memberikan bantuan 35.900 unit dan 138 unit bus listrik. Itu motornya akan banyak buatan dalam negeri. Jadi kita udah dorong
universitas mana saja yang mau bikin motornya, itu nanti motornya itu bisa tentu disertifikasi dari Kementerian Perindustrian. Itu nanti akan membuat lapangan kerja dan inovasi dari anak-anak bangsa. Pemirsa, polisi terus melakukan penyelidikan untuk mencari bukti dan petunjuk dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Pihak kepolisian telah meminta keterangan dari 14 orang, diantaranya dari petugas operator, security, supervisor, teknisi dari Pertamina, dan juga dari masyarakat. Menurut Karopenmas Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, tim gabungan dari TNI Polri saat ini sudah mengerahkan personil untuk mencari korban hilang yang terindikasi tertimbun puing-puing bangunan. Pencarian dilakukan dengan menurunkan alat berat berupa ekskavator dan juga beberapa ekor anjing K9 dalam membantu proses pencarian. Pasca kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta pada Jumat 3 Maret lalu menimbulkan wacana relokasi. Apakah warga Pelumpang atau depo Pertamina yang akan direlokasi? Pasca kebakaran maut yang menimpa depo Pertamina Pelumpang, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk segera membuat keputusan terkait kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Jokowi membuka 2 opsi terkait penanganan kasus kebakaran ini, di antaranya dengan menggeser depo ke reklamasi atau merelokasi penduduk sekitar depo Pertamina. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam kemarin menjalar ke pemukiman padat penduduk hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sempat mengunjungi lokasi kebakaran di pemukiman warga pun mengusulkan agar depo Pertamina Pelumpang dipindah menjauhi permukiman penduduk. Beliau juga meminta kawasan objek vital pemerintah lain yang lokasinya berdempetan dengan pemukiman warga agar dievaluasi. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Heru Budi turut buka suara soal rencana relokasi depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara. Beliau menyebut pemerintah Provinsi DKI akan mengikuti keputusan pemerintah pusat. Memerintahkan kepada Menteri BUMN, sekarang sedang dibahas oleh beliau. Ya. Dari Pemprov itu Pak, apakah yang akan dilakukan oleh Pemprov? Apakah di akan relokasi atau? Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat. Masih. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam 3 Maret lalu terjadi setelah pipa BBM di kawasan depo meledak. Sebanyak 52 unit mobil dan 260 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di kawasan depo dan pemukiman warga yang turut terbakar. Peristiwa kebakaran ini menelan belasan korban jiwa dan puluhan korban lainnya mengalami luka bakar. Sementara data BPBD DKI Jakarta mencatat akibat peristiwa ini lebih dari 1.000 jiwa mengungsi ke beberapa tempat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional BNN menyebutkan bahwa skenario kasus penjebakan yang dilakukan oleh Teddy Minahasa tidak dibenarkan oleh undang-undang. Dalam penegakan hukum menggunakan barang bukti narkoba tidaklah dibenarkan sesuai aturan. Bersumpah dulu
sebelum memberi keterangan. Persidangan kasus narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa kembali berlanjut. Hari ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendengarkan keterangan saksi ahli Komjen Pol Ahwil Lutan yang merupakan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN. Dalam keterangannya, saksi menyebutkan bahwa skenario penjebakan yang menjadi alasan Teddy Minahasa untuk memerintahkan penyisihan barang bukti narkoba tidaklah dibenarkan sesuai aturan. Dia menyebut penegak hukum tidak boleh menjual narkoba untuk tujuan apapun, apalagi menggunakan barang bukti. Atau undercover sale menjual, itu dimungkinkan tidak dalam undang-undang atau sehari-harinya? Saya akan jawab yang mulia, bahwa yang dijual itu umumnya adalah barang-barang hasil kejahatan narkotika. Jadi bukan narkotikanya, saya ulangi. Narkotika tidak boleh jual. Itu hasil kejahatan narkotika. Saya memberi contoh yang kebetulan saya pernah menjadi duta besar di Meksiko, saya sampaikan. Yang ditangkap adalah Jenderal Bintang 4, Manuel Noriega. Ditangkap oleh Drug Enforcement Administration Amerika. Dengan bukti-bukti semua elektronik. Ketahuan bahwa dia ini adalah sindikat narkotika dari Amerika Selatan. Setelah dia menjalani hukuman, kemudian dengan metode TPPU yang sekarang kita pakai, dia ternyata masih mempunyai 5 apartemen di luar negeri. Apartemennya di London, ada di Paris, ada di Madrid, dan ada di Amsterdam. Itu semua disita kembali oleh Drug Enforcement. Itu yang dijual. Hasil penjualan itu boleh untuk operasional. Jadi bukan hasil penjualan narkotika. Saya ulangi, narkotika tidak boleh dijual. Jadi kalau BB narkotika secara langsung tidak boleh ya? Tidak boleh. Terkait alasan tersangka yang menyebut tidak pernah melihat barang bukti, saksi ahli menyebut bahwa penyidik bisa saja menggunakan bukti elektronik. Untuk bandar-bandar besar, kebetulan saya dinas di Meksiko, Pak. Jadi di sana kartel-kartelnya Sinaloa segala macam besar. Jadi yang namanya bandar itu tidak pernah barang bukti ada padanya. Dan tidak pernah kalau dites urinnya positif. Tidak akan pernah. Karena namanya juga bandar itu bergerak di balik layar semua. Jadi itu jangan merupakan satu patokan bahwa orang harus ditangkap barang bukti padanya. Nggak perlu. Yang penting itu tadi, bukti elektroniknya mendukung nggak? Jaringan, apa email, apa telepon, apa segala macam, itu bisa diketahui. Oh, semua titiknya ke sini nih. Meski pernyataan ahli menyudutkan kliennya, kuasa hukum terdakwa tetap optimistis bahwa Teddy Minahasa tidak bersalah. Atas memakai barang sitaan untuk penjebakan, ya, dia didakwakan memerintahkan anak buahnya untuk transaksi narkoba. Padahal 3 minggu sebelum si Kapolres ini melakukan transaksi narkoba, si jenderal ini sudah perintahkan tarik semua barang, musnahkan. Itu sebenarnya yang paling penting dari penjelasan saksi. Dia pun berpendapat kalau sudah ada perintah begitu, maka penjualan tersebut bukan lagi tanggung jawab si jenderal. Selain saksi ahli dari BNN, sidang narkoba Teddy Minahasa hari ini juga akan mendengarkan keterangan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali bersama kami pemirsa. Pelatihan bagi para anak-anak muda dan pelajar serta warga masyarakat yang cinta lingkungan digelar di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Usaha itu diharapkan dapat menghindari polusi di Danau Toba. Kegiatan workshop Back to Nature itu gagasan dari sejumlah penggiat dan pelaku sektor wisata di kawasan Danau Toba. Didukung juga organisasi dan penggiat dari Yayasan Pecinta Danau Toba hingga komunitas pecinta alam dan musisi Danau Toba. Agenda selama pelaksanaan kegiatan diantaranya workshop ekoenzim, pembuatan pupuk kompos yang ramah lingkungan, galeri lukisan dan mural, serta kegiatan edukatif lainnya. Lantas, apa tujuan kegiatan yang digelar selama 2 hari itu? Dari dulu, dari awal kita coba mengajari orang supaya lebih sadar lingkungan dan juga apalagi air Danau Toba terjaga. Karena kita udah lama praktekkan beberapa praktek ini seperti eceng gondok sebagai kompos dan juga ekoenzim sebagai pembersih di hotel kita, dan kami sangat puas dengan hasilnya dan sekalian juga hemat biaya untuk masyarakat lokal, jadi semoga sangat bermanfaat ini. Selain itu, dalam pembelajaran workshop yang ramah lingkungan dan peduli alam dapat menghindari polusi, menciptakan kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan, dan tentunya dapat meningkatkan ekonomi bagi warga. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Rizky Darmansyah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.